Dipun mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, saderengipun monggo sareng-sareng kita milai kita pikak majelis kula panjenengan kanthi wawasan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika taksih paring rahmat nikmat hidayah saha inayahipun dumateng kula panjenengan saengga saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Lan monggo raos syukur menika kita wujudaken kanthi ikhtiar untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panter nih. Salajengipun selawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha sedaya keluarga, kerabat, sahabat lan tiyang-tiyang ingkang nderek lampahipun ngantos benjing dumugi dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan benjing tansah pikantuk syafaat insyaallah. Para jamaah kagem keberkahan majelis kula panjenengan, keberkahan gesang kula panjenengan, keberkahan keluarga kula panjenengan, monggo tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah. Liridallah wa li syafaati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mugi-mugi kanthi wawasan suratul Fatihah kala wau saged mbeta manfaat doa-doa kula panjenengan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, dalu menika kita monggo nglajengaken kajian tentang kitab Nusatul Muttaqin syarah Riyadhus Shalihin, sampun dugi bab 8 sampai dengan bab 8. Babnya tentang istiqomah. Napa Pak? Istiqomah. Enteng, singkat. Istiqomah, singkat kalimatnya. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa. Di awal saya bacakan sebagaimana ditulis di dalam kitab ini adalah dinukil Quran surah Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah di jalan yang benar
sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini langsung diawali dengan sebuah perintah. Fastaqim, maka istiqomahlah. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Yang diperintah sepertinya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya juga kita. Di belakangnya ada kalimat wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tataghaw, dan janganlah melampaui batas. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di ayat yang lain di dalam Quran surah Fussilat ayat 30 sampai dengan 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulam min ghafurir rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, sumastaqim, yaitu mereka ikhlas dalam beramal hanya kepada Allah, yaitu mereka beramal dengan mentaati apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah yang tadi dibacakan, yaitu orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, mereka mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, diikuti dengan thummastaqim, thummastaqamu, thummastaqamu, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendiriannya dalam menunaikan hal-hal yang diwajibkan Allah. Demikian juga dikatakan oleh Qatadah. Diriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku suatu perkara yang bisa aku jadikan pegangan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, katakanlah Tuhanku adalah Allah. Kemudian teguhkanlah pendirianmu. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau sangat khawatirkan terhadap diriku? Maka Rasulullah SAW memegang ujung lisan beliau dan bersabda ini. Jadi yang dikhawatirkan adalah lisan dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini. Dan tentunya juga ini berlaku bagi kita. Karenanya menjaga lisan itu sesuatu yang sangat penting. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan selanjutnya bahwa terkait dengan firman Allah tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Menurut Mujahid As-Sudi berkata bahwa makna yang dimaksud adalah di saat menjelang kematiannya. Seraya berkata thumma alla takhafu wala tahzanu. Saya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Jadi ini akan terjadi pada orang-orang yang istiqomah,
ya, di saat menjelang kematiannya. Maksudnya janganlah alla takhafu, janganlah merasa takut. Menurut Mujahid bahwa maknanya adalah jangan takut terhadap apa yang akan kalian hadapi berupa perkara akhirat. Dan janganlah bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan berupa perkara dunia. Seperti perkara anak, keluarga, harta, dan hutang. Ya, karena sesungguhnya kata Allah, kami akan menggantikan kalian dalam mengurusnya. Wa absyiru, dan bergembiralah kamu dengan apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Jadi mereka, para malaikat ini menyampaikan kabar gembira kepada mereka yang istiqomah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Bara', dia berkata bahwa sesungguhnya para malaikat berkata kepada ruh orang mukmin, keluarlah wahai jiwa yang baik dari tubuh yang baik yang sebelumnya kamu huni. Keluarlah menuju kepada ampunan dan nikmat serta Tuhan yang tidak murka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perintah istiqomah maupun janji Allah kepada orang-orang yang mampu istiqomah. Lantas apa toh istiqomah itu? Istiqomah niku nopo to Pak? Enten tangga kula namine istiqomah. Nggih. Ini bukan sekedar nama, tetapi adalah sesuatu yang napa menika butuh kesungguhan dan butuh perjuangan. Ya, istiqomah itu. Di ayat yang lain dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang mengingkari Al-Qur'an. Ini terjemahannya keliru nggih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan qalu rabbunallah, bahwa sesungguhnya Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, ya. Istiqomah itu tetap pada keimanannya dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atau tidak ada rasa ketakutan, ya, bagi mereka. Walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni-penghuni surga, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari 3 ayat ini, ya, konon Quran surah Hud ayat 112 yang bunyinya adalah fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Inilah ayat yang kemudian menjadi fikiran yang luar biasa bagi baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian muncul itu? Tumbuh uban di rambut beliau karena saking beratnya. Jadi kalau hari ini bapak-bapak rekmone sudah petak, sampun putih, ya karena memang banyak berpikir gitu ya.
Ya kan? Tiang niku lak mikirno cepet putih. Ya. Nah, apa saja yang dipikirkan monggo. Nah, ini tanda. Atau yang kedua memang sudah waktunya putih. Nggih. Berat. Perintah untuk istiqomah itu perintah yang sangat berat. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa dulu ada orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Sebagian mereka tetap pada pendirian itu, kemudian menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagiannya lagi adalah kembali. Kembali itu artinya kemana? Kepada kekafiran, meninggalkan bahkan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tsumastaqim atau istiqomahlah itu adalah tetap pada keimanan dan kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat tadi surah Hud ayat 112, nanti monggo kalau mau lebih dalam dibuka lagi tafsirnya. Kemudian Quran surah Fussilat ayat 30 sampai dengan 32 dan Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai dengan 14 itu berbicara tentang orang-orang yang istiqomah yang mengatakan qalu rabbunallah tsumastaqamu, kemudian beristiqomah. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada dua hadis yang disebutkan di dalam bab ini. Jadi bab ini hadisnya hanya dua saja. Bab yang paling ringkas, seperti judulnya ringkas, tapi nggih, napa Pak, bobotnya itu luar biasa gitu. Karena ini yang menentukan nanti nasib seseorang. Karena sesungguhnya amal seseorang itu diukur dan dilihat mulai dari awal sampai dengan akhirnya, ya, khawatimahu. Hadis nomor 85. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billah thumma istaqim. Diriwayatkan dari Abu Amr, ada pula yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku suatu ucapan dalam Islam dan saya tidak akan menanyakannya lagi kepada orang lain selain engkau. Jadi pertanyaannya, ya Rasulullah, kulli, ya, ajarkanlah kepadaku fil Islam, suatu ucapan dalam Islam, qaulan, yaitu ucapan, la as'alu anhu, yang aku tidak akan menanyakannya lagi, ahadan ghairaka, kepada seorang pun selain engkau. Maka baginda Nabi menjawab, kul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi keimanan seseorang yang sudah diikrarkan dengan ucapan dan keyakinan hati itu harus terus dijaga. Harus terus dijaga berada di dalam hati, dalam keyakinan, kemudian disertai dengan pembuktian. Di situ namanya istiqomah. Kalau hanya sekedar ucapan, itu namanya hanya di lisan saja. Kalau Pak janji atau kata-kata indah kepada pasangan kita saja tidak cukup hanya orang mung cukup ono ing lambi, bahasa Jawa kan ngaten nggih.
harus diaplikasikan, apalagi ini adalah keyakinan dan keimanan kita, pernyataan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin kita bahas bahwa al-imanu tasdiqun biqalbi. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Dijaharkan, dinyatakan. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan amal perbuatan. Nah, disitulah kemudian ketika itu bisa dijaga, maka namanya istiqomah. Terus terjaga. Istiqomah itu bahasa gampangnya napa nggih, Pak? Tetep. Nggih. Tetep, tetek. Nggih. Jadi walaupun badai menerjang gitu ya, tetap dalam keimanan. Kemudian Dr. Mustafa Al-Bugha yang menulis syarah kitab ini, beliau menjelaskan ada beberapa pelajaran yang terkandung dalam hadis Imam Muslim nomor 38 ini. Ini hadis nomor 38 dalam kitab Muslim. Kalau dalam Riyadhus Shalihin ini nomor 85. Hadis ini termasuk kalimat yang singkat namun syarat dengan makna. Singkat, kan hadisnya dari awal tadi sampai dengan penghujung, itu intinya adalah kata baginda Nabi, Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Singkat sekali. Apa yang baginda Nabi ajarkan kepada sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Kalimat singkat yang syarat makna ini dikaruniakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini selaras dengan Quran surah Fussilat ayat yang ke-30 tadi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Ya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian beristiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang kepada mereka, alla takhafu wala tahzanu, mengatakan janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan mengabarkan berita gembira, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Jadi hadis ini selaras dengan ayat 30 dari Quran surah Fussilat. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, istiqomah adalah iltizam. Iltizam niku napa Pak? Iltizam itu dalam bahasa Indonesianya adalah komitmen. Komitmen niku berarti netepi. Ngaten nggih bahasa Jawa ini. Kukuh. Komitmen itu artinya netepi. Misalnya kita berjanji, maka kita memenuhi janji itu namanya komitmen. Ketika kita mau melakukan sesuatu bersama-sama dan kita laksanakan, maka itu namanya komitmen. Nah, istiqomah itu artinya adalah iltizam atau komitmen. Pada apa? Pada manhaj Islam. Komitmen kepada aturan-aturan, kepada syariat yang telah Allah tetapkan untuk kita jaga. Dijaga itu bukan berarti terus ditunggoni ngeten. Syariatnya ditumpuk terus tunggoni. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Menjaga syariat itu artinya adalah ketika Allah perintahkan, maka kita kerjakan, dan ketika Allah larang, maka itu kita tinggalkan. Itu namanya menjaga. Bukan terus nunggoi. Bisa dibedakan gitu. Nunggoi niku kalau jenengan suka mirsani YouTuber, ada YouTuber yang suka makan. Saya sering melihat
itu Nek Carlos namanya itu, yang gemuk sekali, suka makan. Dia mengatakan, saya sedang menjaga makan. Maksudnya menjaga itu katanya biar nggak diambil orang lain, jadi dimakan sendiri kan gitu. Nah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah menjaga apa yang ada pada manhaj Islam. Manhaj itu adalah aturan, tata cara yang kita sebut dengan syariat. Nah, kalau di dalam maqasidus syariah, maksud utama dari tujuan ditetapkannya syariat itu ada 5, maka kita harus komitmen iltizam kepada tujuan-tujuan syariah itu. Ya, dengan apa? Dengan menjaganya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Terkait dengan iltizam ini, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, istiqomah adalah kamu berdiri di atas perintah dan larangan dan tidak terombang-ambing seperti musang yang berlarian ke sana kemari. Jadi kita istiqomah adalah kita tahu mana perintah Allah, sekaligus kita juga tahu mana larangan Allah. Kemudian kita menjalankan, berupaya menjalankan dengan sekuat tenaga apa yang diperintahkan, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istiqomah. Inilah yang menjadikan berat. Karena seringkali kita itu manusia merasa berat untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Contoh yang terkait dengan harta. Di dalam harta kita itu ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah zakat, yang ketika harta itu sudah mencapai nisabnya. Tapi orang biasanya merasa enggan. Butuh aja Allah kayak. Padahal itu hak Allah. Ketika mencapai nisab, maka harus kita keluarkan zakatnya. Yang kedua adalah hak orang lain, fakir, miskin, dan yang lain-lainnya berupa sedekah. Maka mari itu kita tunaikan sak mampunya. Tapi biasanya untuk menjalankan itu menjadi sesuatu, kadang ada dalam hati kita itu terselip rasa berat. Makanya di dalam hal ini menjaga iman kita itu adalah sesuatu yang sangat berat. Apalagi kalau kita kemudian dalam kehidupan keseharian kita sering bersama-sama dengan orang yang nun sewu, gak patek peduli dengan imannya, gak patek peduli dengan agamanya. Yang sering mengatakan awak ini kan nasionalis, apik ya iso, elek ya iso. Padahal nasionalis enggak seperti itu. Ya. Jadi ini tantangan yang kadang sulit untuk kita mampu menghadapinya. Karenanya tsumastaqim itu diantara sarana untuk menjaganya adalah dengan seperti napa Pak? Nek puji-pujian nika tombo ati iku ana 5 perkarane. Wong kang soleh kumpulono. Dalam rangka menjaga. Kalau kita bergaul, kalau kita kemudian berkumpul dengan pedagang minyak wangi, maka tanpa kita dioles-oles pun biasanya ikut bau harum. Tapi nek jenengan kumpul kalih tukang damel areng, yo ambune napa Pak? Sangit. Walaupun kita tidak ikut bakar, tidak ikut angkat-angkat kayunya, tapi sangit. Ini bukan dalam rangka membandingkan bahwa bakul minyak wangi lebih apik timbang tukang gawe areng, bukan. Tapi lingkungan itu sangat kuat pengaruhnya terhadap diri kita. Nah, inilah yang harus kita jaga, bagaimana agar iman kita tidak terombang-ambing seperti musang. Yang kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang selalu berlarian ke sana kemari.
Yang ketiga, dari hadis itu pelajaran yang bisa kita ambil, pengakuan iman saja tidak cukup selama tidak ada amal perbuatan yang menunjukkan adanya keimanan. Karena amal itulah yang menjadi bukti dan buah dari iman. Karena itu kita bersyukur kepada Allah bahwa setidaknya kita memiliki amal-amal yang berusaha sekuat tenaga untuk kita jaga. Salat 5 waktu dan berupaya untuk bisa istiqomah jamaah di masjid. Itu luar biasa sekali. Ini harus kita syukuri. Jangan dianggap biasa, ini luar biasa. Jadi hal-hal seperti ini menunjukkan adanya keimanan di dalam dada kita. Ini adalah perwujudan dari iman itu. Jadi kita ingin membuktikan kepada Allah bahwa iman kita ora mung ono lambe, tidak hanya dalam ucapan, tetapi kita buktikan dengan amal perbuatan. Yang keempat, istiqomah merupakan tingkatan yang tinggi yang mengindikasikan sempurnanya keimanan dan tingginya himmah atau cita-cita seseorang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, isai pun jam pinten nggih? 5 menit lagi. Istiqomah sekali lagi adalah sesuatu yang menunjukkan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk membuktikan keimanan kita. Jadi kalau menurut pendapat ulama-ulama tadi, dengan kita menjaga iman kita sekuat tenaga kita agar tetap istiqomah, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Termasuk kita memang diperintahkan untuk memiliki atau berada dalam situasi khauf war raja, dalam kekhawatiran dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga kekhawatiran itu tidak boleh berlebih-lebihan. Khawatir banget, itu tidak boleh. Tapi khawatir terhadap misalnya ketika kita mau sholat, khawatir yang berlebihan itu misalnya begini, aduh aku mau wis wudu bener pora, khawatir. Wudu lagi, selesai wudu kok gak mantep, wudu lagi. Nah itu tidak boleh. Karena berarti kekhawatiran yang berlebihan itu akan menumbuhkan keraguan. Padahal dalam fikih, dalam agama kita itu diajarkan tak mayaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Nah, kalau kita sudah merasa wudu ya sudah. Kita yakin dengan wudu kita. Termasuk ketika kita hendak sholat, nun sewu, kita kadang menjumpai orang yang gak mantep-mantep ketika niat sholat. Gitu ya, sampai mengganggu koncone. Imam wis meh Allahu Akbar tuh dia Allahu Akbarnya niat gak mari-mari. Allahu Akbar. Dicolne mana? Sholli. Allahu Akbar. Dicolne mana? Ini ndak boleh. Berarti ini dalam posisi keraguan-raguan karena kekhawatiran yang berlebihan. Niatku mau wis bener porong, baleni mana? Tidak boleh, jangan seperti itu. Jadi kalau kita sudah berniat, kalau kita lebih yakin menggunakan usolli, gunakan. Tidak usah kita kemudian membahas bid'ah dan tidak bid'ah. Karena jenengan muni usolli itu belum sholat, tapi dalam rangka menuntun hati kita supaya berada pada situasi yang benar. Tapi buat ngantas keliru, pas maghrib niatnya usolli fardhul isya'i, nah itu tidak boleh. Jadi
usolli yang kita ucapkan dalam rangka menuntun hati kita. Niat yang sesungguhnya itu dibahas oleh para ulama adalah kapan? Ketika kita sedang takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita harus mancang niat sholatnya. Kalau tidak, hanya diusolli, berarti sholatnya lepas. Nah, itu harus kita hati-hati. Nah, dalam situasi seperti itu, jangan kita kemudian ragu-ragu, terlalu khawatir. Karena orang yang terlalu khawatir itu akan membuat dia pada situasi tertekan. Padahal Allah memerintahkan kita itu agar kita ini bergembira dan berbahagia dengan apa yang Allah anugerahkan, termasuk agama ini, termasuk hidayah ini. Ya, sehingga kita jauhkan diri kita dari kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Orang yang istiqomah akan didatangi oleh para malaikat di penghujung usianya untuk dijaga agar tetap berada dalam keimanannya. Nah, makanya doa kepada Allah untuk diberikan istiqomah itu penting dimohonkan. Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah, rizkikanlah atau anugerahkanlah kepadaku, kepada kami istiqomah dalam keimanan dan keislaman ini. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita untuk menjaganya, diantaranya dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ini kemudian menjadi sarana, menjadi sebab datangnya pertolongan Allah agar kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sekelumit yang kami sampaikan bisa kita ambil sebagai pelajaran dan menjadi amal soleh kita bersama. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa menutup majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.